Rancangan media pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadia Zahra Amalia dengan NPM 20103030005 dari kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan rancangan media pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kompetensi dasar yang digunakan acuan yaitu KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan KD 4.2 mengenai menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang pertama dianalisis yaitu permasalahannya. Jadi berdasarkan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda yang merupakan materi mata pelajaran IPA SMP kelas 7, dapat diketahui bahwa kompetensi dasar tersebut terdapat materi yang cukup banyak sehingga memunculkan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kompetensi dasar ini ada beberapa materi yang dapat diamati secara langsung seperti ciri-ciri tumbuhan, hewan, dan benda lainnya. Namun, ada beberapa materi mengenai beberapa kingdom yang tidak dapat diamati secara langsung seperti kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia, serta pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi yang harus dipahami secara mendalam. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya media pembelajaran pendukung buku atau LKS yang dapat menjadi kendala bagi siswa dalam mempelajari materi ini. Permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya minat baca siswa terhadap buku atau LKS mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Dan permasalahan yang keempat yaitu siswa kesulitan untuk membayangkan dan mengimajinasikan secara real mengenai pengelompokan dan klasifikasi makhluk hidup. Di sini juga diamati analisis kebutuhannya. Jadi analisis kebutuhan berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, yaitu yang pertama, siswa memerlukan media pembelajaran untuk mempermudah dalam memahami materi mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda. Materinya itu seperti ciri-ciri makhluk hidup dan benda, klasifikasi 5 kingdom, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Dan dari hal tersebut dapat membuat siswa meningkatkan motorik dan keingintahuan mengenai materi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kebutuhan yang kedua yaitu peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang inovatif yang dapat memberi penjelasan dan penggambaran secara detail mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda. Dan kebutuhan yang ketiga yaitu perlunya ketersediaan buku atau LKS yang memadai mengenai materi ini bagi peserta didik. Analisis yang ketiga yaitu solusi sementara. Jadi berdasarkan dari permasalahan dan analisis kebutuhan yang sudah dipaparkan, maka menimbulkan solusi sementara yaitu dengan membuat media pembelajaran yang mendukung materi klasifikasi makhluk hidup dan benda dalam bentuk media pembelajaran berupa video pembelajaran. Dengan pembuatan video yang inovatif, maka dapat memudahkan siswa untuk mengimajinasikan materi yang sudah tergambarkan pada video tersebut. Sekian pemaparan rancangan media pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.